Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang ANOVA. Jika video sebelumnya tentang ANOVA 2 jalan atau 2 jalur, sekarang tentang ANOVA 2 jalan. Nah, apa itu ANOVA 2 jalan? Nah, untuk di beberapa buku juga bisa diterjemahkan sebagai ANOVA 2 jalur ya, itu sama saja. Nah, untuk ANOVA 2 jalan itu mempertimbangkan dua faktor yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau dispersi dan nilai-nilai yang dihitung dengan standar deviasi atau varians. Apabila peneliti ingin menguji efektivitas keberadaan dua faktor, dua faktor yang masing-masing faktornya terbagi atas menjadi beberapa kategori, maka kita menggunakan dua jalan. Oke ya. Jadi ada dua faktor A dan faktor B. Faktor A dibagi menjadi misalkan A1, A2, A3, faktor B menjadi B1, B2, B3. Nah, untuk ANOVA 1 jalan hanya dimasukkan untuk menguji signifikasi perbedaan rata-rata itu untuk satu klasifikasi saja. Kalau ANOVA 2 jalan 2 ya. Nah, dalam halnya ANOVA 2 jalan atau klasifikasi ganda yang diuji itu lebih dari satu macam. Oleh karena itu, ANOVA dan faktor merupakan ANOVA 1 jalan. Oleh karena itu, ANOVA 2 faktor merupakan ANOVA 1 jalur yang setiap perlakuannya dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya, varian satu jalan yang disebut A memuat A1, A2 sampai AN, dan hasil pembagiannya disebut faktor B yang memuat B1, B2 sampai Bn. Maka analisis dua jalan disebut ANOVA A kali B. Tuh. Ini contohnya ANOVA 2 jalan. Seorang guru matematika ingin mengetahui efektivitas pemberian latihan soal berupa PR dengan menggunakan perangkat dan buku paket terhadap dua kelompok siswa, yaitu dengan pengujian efektivitas berdasarkan hasil atau skor latihan soal yang dibuat oleh siswa. Untuk keperluan penelitian, guru mengambil atau memilih masing-masing 10 siswa pandai untuk diberikan dua perlakuan yang berbeda, dan 10 siswa yang kurang pandai untuk perlakuan yang berbeda pula. Nah, ini tabelnya dari A1 sampai A10 siswa pandai LKS, B1 sampai B10 siswa lemah, siswa pandai C1 sampai C10 untuk buku paket, D1 sampai D10 siswa lemah. Oke. Lalu dari sini kita mencari rata-ratanya, masing-masing dicari semua, lalu mencari standar deviasinya. Ini yang A, yang B, C, dan D juga dicari. Lalu untuk yang LKS dicari varians skornya ya, skor gabungannya ketemu sekian, dan untuk buku paket ketemu sekian. Lalu dicari F-nya, ternyata ketemu F hitung 2,13. Untuk mencari varians gabungan bisa dipelajari sendiri ya, dibuka video sebelumnya ada itu. Berikutnya menentukan derajat kebebasan. Karena subjeknya ada 10, maka 10 kurangi 1, 19. Untuk yang LKS dan buku paket sama ya. Ini DB1 dan ini DB2. Maka F tabelnya, nah ini 20 dikurangi 2, 18. Ini row-nya itu ingat kan materi yang sebelumnya, row itu adalah banyak apa ya, karena di sini ada 2 ya, ada 2 berarti dikurangi 2. Lanjut menentukan tabelnya ya. Menentukan F tabel bisa kalian buka video sebelumnya, juga ada tentang F tabel dengan interpolasi. Karena 18 itu tidak ada, hanya ini 16 sama 20, maka dengan interpolasi ketemu 3,03. Maka dengan itu kriteria homogenitas F itu kan kurang dari F tabel, betul ya.
Karena F hitung di sini 2,13 dan F tabelnya berapa? 3,03, maka dikatakan homogen. Jika lebih dari atau sama dengan, maka dia tidak homogen. Karena homogen, kita lanjut mencari homogenitas untuk yang siswa pandai dan lemah. Nah, tadi itu apa? LKS dan buku paket. Sekarang kita cari homogenitas siswa pandai dan lemah. Dengan cara yang sama, mencari rata-ratanya. Ini yang pandai dikelompokkan sendiri, dan lemah dikelompokkan sendiri, dicari variansinya, ketemu sekian. Ini pandai dan lemah, dan ini digabungkan ya. Kita tidak melihat LKS dan buku paket, jadi kita gabungkan. Pandai jumlah A1, A10, C1, dan ini nanti dicari gabungannya berapa. B dan D juga dengan cara yang sama. Nah, diketemukan ini, dan setelah dihitung keduanya juga homogen. Nah, lanjut mencari homogenitas antara LKS siswa pandai, LKS siswa lemah, buku paket siswa pandai, buku paket siswa lemah. Untuk LKS siswa pandai nilainya sekian tadi, LKS siswa lemah ini, buku paket pandai, dan ini dari tabel itu. Ternyata variansi yang pertama ini 78,5, yang kedua sekian, dan 3, 4, dan sekian. Gabungannya setelah dihitung ini bisa kalian coba sendiri ya, hasilnya berapa buat PR. Dan dapat disimpulkan bahwa keempat varian disebut homogen. Nah, ini untuk yang ini ditunjukkan dengan apa? Uji Chi kuadrat. Bisa dilihat video saya, ada di YouTube saya, itu ada. Lanjut, ternyata persahabatan sudah terpenuhi semua, data tersebut homogen. Lanjut ke ANOVA 2 jalan. Oke, lanjut ANOVA 2 jalan. Nah, ini LKS siswa pandai A1 B1. Maksudnya LKS ini disimpulkan dengan A yang 1, dengan buku paket disimpulkan dengan A2. Siswa pandai itu B1, kan siswa pandai B1, siswa lemah sebagai B2, karena ini ada dua variasi yang berbeda ya kan. A kali B, kan disebut juga di ANOVA A kali B kan, dari penjelasan saya sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi, LKS ini A1, buku paket disimpulkan dengan A2, siswa pandai B1, siswa lemah B2. Karena banyak jumlahnya siswanya sama 10, ini sigma X berarti setiap nilai dijumlahkan. LKS siswa pandai, siswa lemah, siswa pandai yang buku paket, dari dan lemah buku paket. Lalu nilainya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Seperti itu, maksudnya kayak gini. Ini jika yang pertama tadi skornya dijumlah, yang kedua dikuadratkan dulu, berarti 80 kuadrat, 82 kuadrat, 73 kuadrat, lalu dijumlahkan. Laku juga yang B, dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. C dan D, seperti itu. Ini ya, semoga tidak bingung. Jadi berbeda, yang pertama dijumlahkan dulu, langsung dijumlahkan. Yang kedua dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Nah, oke, lanjut. Ini totalnya sigma xt, berarti dari sigma x ini sigma x kuadrat ini, dan sebelahnya apa? Nilai rata-ratanya. Ini rata-rata LKS siswa pandai, siswa lemah, buku paket siswa pandai, paket siswa lemah. Nah, tabel yang berikutnya, di sini tadi kan LKS disimpulkan dengan A1, buku paket itu A2, siswa pandai B1, siswa lemah B2. Untuk LKS ada 20 berarti ya. Siswa lemah dan pandai digabung jadi 1, ini juga 20, siswa pandai juga 20, lemah 20. Total datanya tadi ya. Jadi walaupun dia sama, tapi dia akan diperlakukan 2 kali kan, dengan LKS dan paket, maka totalnya sebanyak 20. Jadi kita anggap 10 siswa itu walaupun orangnya sama dianggap berbeda. Makanya tadi disimpulkan dengan A dan C untuk yang pandai, yang lemah apa? B dan D. Seperti itu. Dicari Y-nya, ini harusnya sigma Y kuadrat
lalu dicari rata-ratanya. Untuk yang LKS berarti dijumlahkan yang lemah, pandai dan lemah. Buku paket juga sama, jumlahkan pandai dan lemah, dicari rata-ratanya. Ini kurang, saya tambahi. Itu juga sama, pandai dijumlahkan dari hasil yang LKS dan paket, lemah juga sama. Ini totalnya sigma XYT nya dan sigma XYT kuadrat. Lanjut kita tabel ringkasan ANOVA. Ini hampir sama seperti ANOVA satu jalur ya, atau satu jalan. Ini ada penjelasan di bawah. JKT berarti sigma X kuadrat kurangi sigma XT lalu dikuadratkan per NT. Ini dari tabel sebelumnya ini ya. Ini dikurangi 2352 sigma XT ini 2352 per 40. Temu sekian. JKA itu sigma XA kuadrat per NA dikurangi sigma XT kuadrat per NT. XA ini kita ambil data dari sini. Nah ini yang A 1255 per kuadrat per 20 ini ya. Ini per 20 ditambah 1097 kuadrat per 20. Dari mana ini? Nah ini. Cari A ini yang pertama dan A yang kedua. Dibagi 20. Dikurangi 2352 per 20. Dari ini sama ya. Hasilnya 624,1. JKB juga sama. Tadi diambil yang B, ketemu sekian. Lanjut JKAB, gabungan keduanya, maka sigma dalam kurung XAB kuadrat per NAB. Dikurangi JKA, dikurangi JKB. Nah, ini berarti di sini kan sigma AB kan, ini 745, 510, 612, 485 dari yang ini. Ini ya. 745, 510, 612, 485 dikuadratkan dibagi 10. Ini dikurangi 2352 per 40. Sama kayak tadi sebelumnya. 624,1. Dari perhitungan yang ini ya, JKA dikurangi JKB, temunya 291,6. Lalu dihitung JKD, itu JKT dikurangi JKA, dikurangi JKB, dikurangi JKAB sebelumnya itu. Maka ketemu sekian. Lanjut DBA, baris kurangi 1, dan DBB, baris kurangi 1 juga. Nah, maksudnya di sini, DBA A itu kan mengacu pada apa? LKS dan buku. Ada 2 kan, berarti 2 dikurangi 1. B, berarti pandai dan lemah. Juga 2 dikurangi 1. Untuk gabungannya, berarti DBA dikali DBB. Ingat 1. Hasilnya adalah 1. Untuk DBD itu sama dengan NT dikurangi baris dikali kolom. Kan totalnya ada 40 tadi. Dikurangi 4 dapat dari mana? Baris itu kan tadi A. A itu apa? Buku paket dan LKS. Ada 2. B itu pintar dan lemah. 2 kali 2 4 dikurangi ketemu 36. DBT 40 dikurangi 1. Ini ketentuannya. Berikutnya RKA itu JKA dibagi DBA. Karena DBA nya 1 tadi, JKA nya ketemu sekian, dibagi ketemu sama ya. Untuk DBB nya kebetulan sama, ketemu 327,61 karena dibagi 1. RKAB berarti JKAB dibagi DBAB. Bisa dilihat yang sebelum perhitungannya sebelumnya ketemu sekian. Untuk RKD ini nilainya dari JKD dibagi 36 karena DBD yang ketemu 36, temunya 58,2. FA RKA dibagi RKD 624,1 dibagi 58,2. Nah, yang B juga sama dari RKB berarti gabungannya ketemu 5. Ya, lanjut mencari FA, FB tabel, FAB tabel. Nah, dari sini kebetulan sama semua ya ininya. Untuk F alfanya 1, DB nya 36, 1 sama 36, ketemu 7,39.
Ini yang 0,05 ketemu 4,11. Nah, ini tabelnya dari perhitungan sebelumnya dibuat sebuah tabel seperti ini tabelnya. Ada sedikit perbedaan ya dari yang ANOVA satu jalan maksudnya. Di sini lebih agak banyak ya karena dua varian yang berbeda. Pengujian hipotesis. Kriterianya F hitung lebih dari F tabel, maka berbeda. Yang pertama, 10,72 FA. Dia lebih dari F tabel. Baik dari kita cek ini ya. Dari alfa 0,01 maupun alfa 0,05. Lebih besar. Maka dapat disimpulkan efektivitas pemberian latihan soal berbeda secara signifikan antara LKS dan buku paket. Nah, untuk yang FB dia tetap lebih besar. Maka disebutkan siswa pandai dan siswa lemah dalam melakukan latihan soal jelas berbeda secara signifikan. Yang terakhir, FAP yang bernilai 5. Untuk alfa 1%, berarti kan tingkat kepercayaannya berapa? 99%. Didapatkan F tabel lebih besar daripada F hitung. Ini menunjukkan tidak adanya perbedaan pada setiap interaksi pemberian latihan soal dengan siswa. Jadi, LKS yang diberikan pada siswa pandai sama dengan LKS yang diberikan pada siswa lemah, yang sama dengan juga buku paket pada siswa pandai dan buku paket pada siswa lemah. Maksudnya sama ini bukan nilainya loh ya, tapi hasilnya tersebut. Nah, untuk alfa 0,05 kan tingkat percaya 95%. Didapatkan F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan terjadi perbedaan yang signifikan antar setiap kombinasi interaksi perlakuan yang diberikan. Nah, tersebut. Jadi cara kalian mau menggunakan yang mana ya? Untuk yang pertama dan yang kedua itu lebih baik menggunakan 1% karena tingkat kepercayaannya lebih besar. Yang kedua ternyata ada perbedaan. Jadi cara kalian yang mana? Jika menggunakan 1%, ternyata tidak ada perbedaan. Jika menggunakan 5%, ada perbedaan lakukan. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.